Ya, jadi yang kudapat kan dari metode microservice architecture ini kan kayak gini lah dia. Jadi yang ku tahu dari web itu sama jurnal-jurnal, kalau yang namanya microservice, saya izinkan dulu share screen. Sudah ya teman? Jangan formal-formal kali ya diskusinya. Udah ya Sam? Santai-santai. Nah, gini dia. Jadi semalam setelah belajar dengan Bapak Hansen Sitomorang, teman kita, Jadi yang namanya microservice ini ya kayak gini lah dia apanya. Apa namanya? Apa ya? Strukturnya. Jadi di microservice ini front end-nya itu untuk menampilkan data di front end-nya itu ada kayak beberapa service. Jadi kayak gini misalnya service payment terus hubung ke MySQL, produknya ke misalnya ke Elasticsearch, ordernya ke Mongo. Jadi di API Gateway ini nanti diatur service-service-nya nih. Pokoknya dari API Gateway inilah ada apa yang namanya service-service itu. Soalnya bisa juga gini, satu database dia mempunyai banyak service kayak gitu. Pokoknya kayak yang tadi lah struktur utamanya. Baru kalau yang kita gunakan sama naik-naik juga bang tingkat ya Eclipse lah, karena naik juga sama Bang Sogu. Sebenarnya dibilang abang itu susah kalau pakai Java semua, kalau membangun microservice-nya. Soalnya aku tanya abang itu, microservice itu juga bisa membangun aplikasi dengan banyak framework gitu. Jadi misalnya satu pakai PHP, satu pakai Java Enterprise, gitu-gitu lah pokoknya. Kalau dari aku, ya bisa lanjutkan kawan. Cuma itu Sam? Ya itu masih dapatku. Nggak tahu lah nanti kalau ada yang tambah nanti aku bilang pun nanti. Oke. Jadi kalau dari aku kan setelah aku pelajari apa sih namanya? Aku kan ada 2 jurnalku aku review lah kayak gitu. Yang pertama tentang re-engineering sistem informasi perpustakaan, tapi nggak pakai microservice arsitektur ini. Dan yang kedua tentang service arsitektur pada resiliensi sistem informasi. Nah, jadi ku bahas yang pertama dulu, yaitu re-engineering sistem informasi perpustakaan. Studi kasusnya Institut Teknologi Dell. Ini jurnal ini ditulis oleh Bu Tiurma Lumbangaol. Jadi kenapa di re-engineering? Yaitu perlu dilakukan analisis performansi untuk perpustakaan secara spesifik, biar kita tahu juga kayak mana mengetahui kekurangannya. Pasti kan semakin bertambahnya waktu, pasti adanya kebutuhan pengguna yang makin meningkat kayak gitu. Jadi perlulah dianalisis per waktu kayak gitu untuk kita tahu kayak mana teknologi yang yang terbaik atau layanan yang terbaik kepada pengguna. Terus perlu juga lah kita tahu performansi sistem yang dibangun itu masih bagus atau tidak, atau masih sesuai dengan kebutuhan dari pengguna kayak gitu. Terus di jurnal ini juga ditekankan bahwa
untuk membangun sistem informasi, kita perlu melihat juga komponen-komponen yang ada pada perpustakaan tersebut, seperti harus ada kerjasama antara perpustakawan, terus profesional teknologi informasi, yaitu sistem informasi yang digunakan, yaitu SIPP, dan yang ketiga yaitu pengguna dari sistem informasi tersebut. Harus ada yang ketiga itu, kayak gitu. Makanya barulah bisa dia sistem informasi itu bagus kayak gitu, harus saling melengkapi kayak gitu. Makanya butuh juga di sini kan dia di engineering karena ada dia sistem layanan yang masih kurang kayak gitu. Ada dia performansinya masih kurang bagus lah untuk penggunanya kayak gitu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua tentang microservice. Microservice di resiliensi sistem informasi. Jadi jurnal ini ditulis oleh Hatma Suryo Sungko, yaitu microservice ini katanya meningkatkan kualitas aspek resiliensi, misalnya ketika beberapa service mengalami gangguan, kayak gitu juga yang kita tahu kan, service satu misalnya mau diupdate nggak mengganggu dengan nggak mengganggu atau nggak berpengaruh ke service yang lain, kayak gitulah untuk si resiliensi sistem informasi tersebut. Kemudian aplikasi dengan menggunakan microservice ini berfungsi spesifik dan tidak bergantung pada komponen program lain kayak yang tadi ku bilang. Terus dari sudut microservice ini konsep kunci dalam resilient engineering yaitu penyekatan. Jadi service itu dibagi-bagi kayak gitu, dibagi-bagi menjadi service kecil-kecil. Itulah service kecil-kecil inilah membentuk dia sistem yang besar seperti itu. Kemudian jika komponen gagal atau service gagal, maka kegagalan itu atau kerusakan dari service itu tidak akan cascade atau memberikan pengaruh kinerja kepada service yang lain kayak gitu. Jadi masalahnya dapat terisolasi dan sisa service dari yang lain itu dari sistem itu dapat terus bekerja kayak gitu sih dari aku. Baru dikit lagi. Gak ada kita list dataset yang kita butuhkan. Apa, Sam? Loh. Dataset gitu. Kemarin orang si Ricky apa? Udah ngumpulkan apa dataset itu. Halo. Dataset. Apa? Kayak misalnya kalau orang itu butuhnya gambar-gambar, misalnya kita minta kayak rancangan database dari skema database dari sekarang sama codingannya sekarang. Nggak bisa kita minta kayak gitu. Maksudnya dataset yang untuk kita gunakan untuk membangun apanya nanti database-nya? Tahu apa dataset kayak kebutuhan kita lah, itu yang dibilang si Ricky kemarin. Nantilah non lanjut. Jadi melanjut dari aku, kalau mengenai re-engineering system, kemarin aku lebih setuju sama pendapat Pak Johansen. Jadi Pak Johansen kan bilang, kalian harus tahu apa alasan kalian melakukan re-engineering itu. Kalau memang samanya atau kayak mana ya, aplikasi itu bisanya akan berjalan sekarang. Jadi kenapa? Apa alasan kalian melakukan re-engineering itu?
Jadi dari kemarin penjelasan Bapak itu juga bisa juga kalian bilang kayak sistem itu kan pasti nanti membutuhkan teknologi-teknologi baru. Terus kebutuhan-kebutuhan dari pengguna juga pasti selalu akan meningkat. Karena untuk perkembangan teknologi juga untuk satu hari pun bisa bertambah kayak gitu. Jadi aku juga sempat kan bilang untuk microservice itu bisa jadi penanganan error. Ternyata kan salah. Jadi di sini juga harus kita tekankan kalau microservice itu bukan untuk menangani error kayak gitu, tapi error itu kan pasti karena kesalahan-kesalahan atau kesalahan pembangunan sistem. Jadi yang ku dapat dari Bapak itu, kita melakukan re-engineering ini untuk mempersiapkan SIPP itu nanti menerima teknologi baru atau menerapkan teknologi baru untuk sistem itu. Jadi kan terkait mengenai microservice itu kan microservice yang udah aku baca dari beberapa jurnal, microservice itu adalah suatu service-service yang dibagi-bagi untuk membentuk suatu sistem yang lebih besar kayak gitu. Jadi yang aku baca juga dari jurnal kalau bentar ya. Di sini dibilang kalau microservice itu terdiri dari service-service yang dapat berdiri sendiri atau independen. Dan microservice itu terdiri dari service-service yang dapat berkomunikasi melalui HTTP kayak gitu. Bentar ya. Kalau terkait yang tadi kau share screen, Sam, bisa kau share screen lagi? Lu kirim di grup. Tapi Oh, ini bentar. sore. Oh, aku aja lah yang share screen. Udah bisa sih kayaknya. Oh. Jadi di sini kan yang mau aku mau bilangnya kayak yang ku mengerti dari gambarin tadi juga yang setelah kau jelaskan. Jadi kalau menurutku inilah service-service itu kan yang order, produk, payment itunya kayak gitunya. Kan dia terdiri dari service-service yang dibagi-bagi kayak gitunya kan. Atau bisa aku jelaskan lagi ulang, Sam? Jelaskan. Bagaimana tadi, Tri? Ini aku mau minta penjelasan mengenai gambar ini. Karena memang tadi kan aku baca API gateway itu adalah gerbang untuk komunikasi antara API kayak gitu kan. Jadi kalau API ini kan kayak yang kita belajar di pasti ya. Mengisi bensin lagi. Ini ya kalau jadi ya kalau API gateway itu kan kayak kemarin kalau kamu mesti itu kayak bukan
apa ini? Misalnya kayak API di apalah Laravel kan ada API untuk order ini produk ini kan ada API gateway-nya itu. Tapi nggak tahu lah untuk menjelaskan secara spesifiknya. Di video yang ku kirim di Google Drive tadi udah ada itu. Nanti tengok aja lu kalau nggak ngerti nanti biar kita diskusikan lagi Oh, dari chat. Kalau nggak nanti langsung telepon aja. oke. Udah ada tadi videonya ku kirim situ dari seseorang. Oke, saya Berhubung ini kan waktunya 8 menit lagi, atau ada yang ingin kalian tambah? Kalau aku nggak ada dari aku. Kalau nanti aku chat aja dari WA. Oh, oke. Jadi sejauh Kalau- ini nggak ada yang ditanyakan kan, atau masih bingung dengan penjelasan anggota kelompok yang lain kayak gitu? Kalau menurutku ya, kita memang udah sepemahaman mengenai microservice itu. Jadi berhubung juga waktu tinggal beberapa menit,